Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azakumullah, bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, bertepatan tanggal 26 Jamadil Awal 1447 Hijriah, tanggal 16 November 2025 Masehi, Allah perjumpakan kita kembali di musola kita ini. Dan tentunya niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berjamaah salat fardu maghrib, menunggu masuknya waktu Isya, waktu itu kita gunakan untuk bersama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sedikit menghibur jiwa kita, mengisi jiwa kita dengan nutrisi yang telah Allah turunkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat hati kita itu bersih kembali dengan kelalaian-kelalaian aktivitas yang telah kita lakukan. Jadi tujuan kita adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita, insyaallah pertemuan yang ke-16 dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagaimana dengan judul Riyadhus Shalihin, taman-taman orang saleh. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Tentunya kita perhatikan bagaimana bab-bab yang terdapat dalam kitab yang sedang kita bahas ini. 4 bab alhamdulillah telah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya, dan insyaallah di malam ini kita memasuki bab yang baru. Bab yang kelima, yakni muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah yakni selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan apa yang telah dituliskan, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita jelaskan bahwasanya tentang muraqabah tersebut, kita sebagai seorang hamba Allah berkewajiban untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita mengatur diri kita sendiri agar senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, serta kita menghadirkan dalam diri kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui.
apa yang terbetik di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia maksud muraqabah. Nanti insyaallah akan berkaitan dengan pembahasan ihsan. Kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah pasti memperhatikan kita, melihat kita. Itu harus kita yakini. Allah memperhatikan kita, mengawasi kita. Kalau di zaman sekarang kita hidup dengan CCTV. Contohnya, seolah-olah kita itu diperhatikan. Bagaimana suatu ruangan atau suatu tempat, bahkan ada juga diberitahu kawasan ini atau daerah ini atau ruangan ini ada CCTV-nya. Hendaknya kita hadirkan seperti itu, bahwasanya kita dimonitor, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun, segala apapun yang ada, perkara apapun yang ada pada kita. Bukan kita saja, tetapi seluruh dunia ini, baik yang di langit, di bumi, baik itu yang ada di hutan belantara, baik itu di dalam samudra, semuanya. Bahkan satu ranting yang patah jatuh ke bumi di hutan Amazon, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi bukan perkara kita saja, tetapi seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Adapun tentang kita, baik itu yang tersembunyi maupun yang tampak, yang lahir dan batin, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan tidak ada satupun yang luput, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit muqaddimah, maka mari kita sama-sama dengarkan apa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada bab yang kelima ini, bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah taala membawakan firman Allah 5 ayat di dalam firman Allah, dan ada 9 hadis yang terdapat di bab yang kelima ini. Sebenarnya tentu masih ada ayat-ayat yang banyak mengenai hal ini dan hadis-hadis yang lainnya, akan tetapi yang beliau nukilkan di dalam kitab ini, yang beliau bawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu insyaallah jika kita memahaminya, maka tentunya itu akan menimbulkan bagi kita bahwasanya ada muraqabah dalam diri kita, ada kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setiap dalil maka kita dengarkan Ustaz kita dan Ustaz Yayan. Mana? Ayo, tafadhal. Kalau dah dilemparkan tu tinggal ada. Isti'azah. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, di mana beliau rahimahullah taala menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Maksudnya berdiri di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala melihat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya Allah memperhatikan kita, semakna dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dalam surah At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami.
Kemudian Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala allazi yaraka hina taqum dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218, artinya melihatmu berdiri dalam salatmu. Begitu juga dengan Ikrimah menafsirkan bahwasanya Allah melihat ketika kamu berdiri, ketika kamu ruku, dan ketika kamu sujud. Kemudian Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan makna dari ayat tersebut, yakni allazi yaraka hina taqum, yang melihat ketika kamu berdiri ketika salat, yakni mana kamu tatkala salat sendirian. Allah juga melihatnya. Kemudian menurut Ad-Dhahak, Allah melihatmu ketika bangun dari tempat tidurmu atau dari majlismu. Kemudian Qatadah mengatakan bahwa Allah melihatmu berdiri, duduk, dan dalam semua keadaanmu. Ini mencakup seluruhnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qatadah, dinukilkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Kemudian di ayat berikutnya 219, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Qatadah mengatakan sehubungan dengan ayat tadi, ayat 218, 219, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihatmu ketika berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya, kata Qatadah, yaitu dalam salatmu yang sendirian maupun dalam apapun keadaanmu, Allah akan, bukan akan lagi, tetapi pasti melihatmu. Begitu pula dalam salatmu, baik itu sendirian yang berjamaah, dan hal yang sama juga dikatakan oleh mufassir yang lain, ulama tafsir yang lain seperti Ikrimah, Al-Khurasani, Al-Hasan Al-Basri, dan yang lainnya. Kemudian Mujahid mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bisa melihat jamaah di belakangnya, para sahabat yang berbaris di saf-saf di belakang Nabi SAW, Nabi bisa melihatnya meskipun Nabi berhadapan di depan. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Nabi mengarah ke depan, tetapi Nabi bisa melihat sahabat di belakangnya yang bersaf-saf. Itu sebagaimana yang dinukilkan di dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi ketika mau memulai hendak mengimami para sahabat di salat berjamaah, Nabi mengatakan sawu sufufakum, kata Nabi SAW, fa inni arakum min wara'i zuhr, kata Nabi, luruskanlah saf kalian karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari arah belakangku. Jadi Nabi SAW bisa melihat, salah satu mukjizat Nabi SAW. Kalau kita analogikan sekarang, berarti Nabi pakai spion katanya kan? Enggak, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, bahwasanya ketika Nabi mengarah ke depan, Nabi melihat bagaimana sahabat memonitor sahabatnya ketika salat berjamaah. Baik. Ayat berikutnya, fadhil. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, ini bagian terakhir. Sebenarnya di awalnya ada beberapa ayat, penggalan ayat di sebelumnya, tetapi ini bagian terakhirnya. Al-Hadid ayat keempat. Ayat ini dimulai dengan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Baru ayat yang kita bahas di sini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah mengakhiri firman-Nya, wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang penafsiran wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yakni bahwasanya Allah Maha mengawasi kalian, Maha menyaksikan semua amal kalian dimanapun kalian berada, baik di daratan ataupun di lautan, baik di malam ataupun siang hari, baik di dalam rumah maupun di tengah hutan. Semuanya itu bagi ilmu Allah sama saja dan berada di bawah penglihatan dan pendengarannya. Maka Allah mendengar pembicaraan kalian dan melihat tempat kalian dan mengetahui rahasia dan apa yang dibisikkan oleh kalian. Jadi ini di sini maksudnya Allah bersama kita, maksudnya itu ilmu Allah. Sebagian ada orang yang agak salah dalam memahami bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kamu di mana kamu saja berada. Ada sebagian orang menafsirkan bahwasanya itu zat Allah. Tidak. Allah tidak akan bersama makhluknya. Maksudnya zatnya ya, zat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersama makhluknya. Karena Allah berpisah dengan makhluknya. Tidak akan sama. Jadi maksudnya di sini adalah ilmu Allah, sebagaimana Allah menutup firman-Nya, "Wallahu bima ta'maluna basir." Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah mengetahuinya. Jadi ada sebagian orang menafsirkan ayat ini Allah bahwasanya Allah dekat dengan kita, lebih dekat hablum min marid, lebih dekat dari orang leher kita. Maksudnya itu ilmu Allah, pengawasan Allah. Jadi kita harus butuh maksud dari para ulama. Karena khawatir kita apabila diyakini itu zat Allah, maka itu kesalahan yang fatal. Karena Allah yang Maha Mulia, Maha Suci tidak akan bersama makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ayat berikutnya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang kelima, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi fil ardi wala fis sama, baik itu di bumi dan di langit. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Dia mengetahui semua yang gaib, baik itu di langit dan di bumi. Tiada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian, memberikan rupa kalian dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi Allah ketika menciptakan kita, membentuk kita di alam rahim ibu kita, itu menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Apakah itu laki-laki atau perempuan, apakah elok rupanya atau biasa-biasa saja atau yang lainnya, dan apakah nanti dia itu akan mengalami kehidupan yang bahagia atau sengsara. Itu sudah ditentukan ketika kita masih di rahim ibu kita dalam usia 4 bulan lebih, ketika ruh kita ditiupkan. Selanjutnya dalam surah Al-Fajr, di dalam surah Al-Fajr ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah mendengar. Mengawasi itu maksudnya mendengar dan melihat, yakni mengawasi semua amal perbuatan makhluknya, dan kelak Allah akan menimpakan balasannya terhadap masing-masing, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Dan kelak Allah akan membangkitkan semuanya makhluk di hadapannya di yaumil mahsyar,
lalu Allah memutuskan hukumnya terhadap mereka dengan adil dan memberikan balasan kepada masing-masing kita sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Itu nanti kita dibangkitkan, semuanya akan dihisab, diperhitungkan dan ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita di hari kiamat. Dan itu perlu tidak perlu diragukan lagi ketelitiannya, kebenarannya. Semuanya tidak ada satupun luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mencatat, kemudian baik itu amalan baik dan amalan buruk. Dan saksi-saksinya lagi. Apa saksinya? Misalnya mulut kita mengatakan, lisan kita keluar yang baik-baik. Nanti ini tidak bisa lagi, ini terkunci. Yang berbicara tangan kita, mata kita, kemudian yang berbicara pendengaran kita, kaki kita, dan bahkan bumi ini yang kita pijak menjadi saksinya. Makhluk-makhluk Allah yang lain akan menjadi saksinya. Bangunan masjid ini musola ini akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah beribadah di sini. Nah, jadi semuanya menjadi saksi. Tangan kita mengatakan kita telah memberi orang, tahunya kita kata tangan, nanti mulut kita mengatakan kita memberikan orang sedekah, memberikan bantuan. Ternyata kata tangan enggak. Sesungguhnya aku dipergunakan untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Aku digunakan untuk memukul dan seterusnya. Nah, jadi usahakan semuanya itu kebaikan. Yang kita dengar kebaikan, yang kita lihat kebaikan, dan semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir pada bab ini, silakan. Di dalam surah Ghafir atau dalam surah Al-Mu'min. Jadi Ghafir, Al-Mu'min itu nama lainnya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Bayangkan, ada sesuatu yang terlihat maksiat, misalnya kita melihat aurat wanita, itu Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya, mengetahuinya. Dan terlintas dalam hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan mengetahuinya. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pengetahuannya yang sempurna meliputi segala sesuatu, yang besar, yang kecil, yang agung, yang hina, yang lembut dan yang paling kecil. Ayat yang baru saja kita dengarkan dalam surah Ghafir ayat 19 merupakan peringatan bagi manusia agar selalu merasa di bawah pengawasan Allah, sehingga mereka merasa malu dari Allah dengan malu yang sebenar-benarnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan merasa dalam pengawasan Allah dengan perasaan seseorang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat, sekalipun pada lahiriahnya merupakan pandangan yang jujur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik lubuk hati berupa detikan hati dan semua rahasia yang ada di dalamnya. Ini sedikit kita bahas, kita tambahkan apa yang ditafsirkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam beberapa ayat, 5 ayat dibawakan oleh Imam An-Nawawi sebelum membahas hadis-hadis yang terdapat dalam bab yang kelima ini. Kita masuk hadis yang pertama pada bab ini. Adapun dalam urutan pelajaran kita, ini adalah hadis yang ke-61. Tafadhal.
dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya hingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu jalan ke sana." Dia berkata, "Anda benar." Maka kami merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia membenarkan. Dia berkata, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk." Dia berkata, "Anda benar." Dia berkata, "Lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Dia berkata, "Lalu beritahukan kepadaku tentang kiamat." Beliau menjawab, "Yang ditanya tentang kiamat tidak ada yang mengetahui dari yang bertanya." Dia berkata, "Maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, telanjang, fakir, dan mengembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Kemudian dia pergi dan aku berdiam menunggu beberapa lama. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu?" Aku katakan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian." Diriwayatkan oleh Muslim. Tanidul amat tarafataha, budak wanita melahirkan majikannya, yaitu akan banyak nikahan dengan wanita-wanita budak, hingga wanita budak melahirkan seorang putri bagi tuannya, dan putri tuan sama dengan tuan. Dan masih ada lagi tafsiran selain itu. Al-alatu adalah al-fuqara, orang fakir. Sedangkan ucapan Nabi Malia artinya waktu yang lama, dan waktu itu adalah 3 hari. Baik. Ini hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini telah pernah kita pelajari bersama-sama bagi sebagian kita ya. Alhamdulillah telah kita pelajari ketika mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua setelah hadis pertama juga dari Umar, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin man nawa." Setelah itu masuk hadis yang kedua, maka akan dijumpai hadis ini. Meskipun demikian, kita ulang kembali mengambil faedah-faedahnya, tentunya tidak sebagaimana kita ambil faedah yang banyak ketika kita mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita mengulang sekilas, karena hadis ini sebagian kita alhamdulillah telah pernah mempelajarinya. Jadi nama hadis ini dinamakan hadis Jibril. Hadis Jibril yang masyhur, terkenal. Tidak ada bagi orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal hadis Jibril ini. Semua mengetahui hadis Jibril. Dikatakan hadis Jibril karena Jibril menjelma menjadi seorang yang tidak diketahui siapa dia. Dari awal bahwasanya seorang yang aneh, yang tidak satu orang pun yang mengenalnya. Di hadis Jibril. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Daqiqin Aid bahwasanya ibaratnya di dalam Al-Quran ini adalah Al-Fatihahnya. Di Al-Quran Ummul Kitab.
Seluruh dari mulai surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Semua cakupannya itu terkandung dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga hadis Jibril ini semuanya mencakup. Bukankah di sini dikatakan tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tandanya? Jadi ini mencakup. Itu namanya dikatakan oleh ulama istilahnya sebagaimana Al-Fatihah. Al-Fatihah ummul kitab, hadis Jibril ini ummus sunnah. Induknya dari sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ini adalah bagaimana keutamaan majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu. Banyak sekali keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah taman-taman surga dunia. Riyadul Jannah. Majelis ilmu tempatnya ketenangan hati. Majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu itu senantiasa didoakan oleh malaikat. Allahumma ghfir lahum. Didoakan ampunan dan rahmat oleh malaikat. Majelis ilmu adalah tempat yang dinaungi oleh malaikat. Jadi malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya yang kita tidak nampak, tetapi malaikat menaunginya. Jadi perihal yang gaib. Majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk di langit. Bayangkan nama kita disebut oleh Allah. Si fulan hadir di majelis ilmu mempelajari agama Allah. Si fulan hadir di majelis ilmu. Bayangkan Allah yang maha besar, yang maha agung, yang memiliki kekuasaan baik itu di langit, di bumi, memiliki kekuasaan di dunia dan di akhirat. Rajanya dunia dan raja di akhirat satu-satunya, Malik Yaumiddin. Itu menyebut nama kita di kalangan makhluk yang mulia di sisi malaikat. Intinya bahwasanya majelis ilmu itu adalah tempat duduk yang tidak pernah merugi. Tidak ada yang rugi. Orang yang duduk tidur tetap mendapatkan kebaikan. Orang yang duduk meskipun tidak mendengar tetap mendapatkan kebaikan. Karena ini adalah tempatnya taman-taman surga dunia yang mana mudah-mudahan itu makanya Nabi SAW raudhah ada di antara mimbar Nabi SAW dengan rumahnya. Di antara keduanya itu di situ Nabi sering bersama para sahabat duduk untuk menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Itu makanya nama itu dinamakan dengan raudhah, taman, tempat ketenangan hati. Jadi kalau ada orang yang susah tidur, datanglah ke majelis ilmu, ngantuk-ngantuk. Karena ada ketenangan di situ. Khutbah Jumat, setelah khatib mengatakan usikum bitaqwallah, khatib mewasiatkan takwa, lalu membahaslah. Kita kebanyakan orang-orang yang hadir itu tidur, ngantuk, karena ada ketenangan di majelis ilmu. Jadi ini keutamaan majelis ilmu. Ada satu hadis yang kita ingatkan, hendaklah selalu kita jadikan ini pegangan kita. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah, menuntut ilmu agama, ilmu syar'i yang bersumber dari kitab Allah, firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Allah akan bimbing langkah orang yang mempelajari agama Allah untuk menuju surga. Yang mananya seseorang itu tidak mengetahui mana yang ibadah yang ikhlas, mana yang tidak. Menghadiri majelis ilmu mengetahuinya. Seseorang yang sebelumnya tidak tahu mana yang halal dan yang haram, setelah menghadiri majelis ilmu mengetahuinya. Seseorang tidak mengetahui awalnya keutamaan salat berjamaah, lalu dengan hadir majelis ilmu mengetahuinya. Jadi banyak keutamaan majelis ilmu yang di sanalah berawalnya kebaikan, berawalnya segala kebaikan. Baik. Kemudian pelajaran yang juga bisa kita ambil dari hadis ini
yaitu rajulun syadidul bayad, seorang laki-laki yang putih, sangat putih pakaiannya. Ada putih. Nah, kan tenang di majelis ilmu. Pakaian yang putih. Tadi kita singgung pakaian putih sebagaimana malaikat Jibril. Maksudnya adalah hendaklah menghadiri di antara adab menghadiri majelis ilmu memakai pakaian yang rapi, yang indah. Tidak harus mahal, tidak. Yang penting bukan pakaian yang misalnya yang tidak selayaknya, pakaian olahraga, kaos. Yang kadang-kadang untuk ke pesta pakai baju batik, pakai setelan jas safari. Nah, sholat di rumah pakai sarung, pakai baju dalam ini singlet. Nah, ini bagaimana? Berjumpa dengan orang rapi, ketika beribadah kepada Allah asal-asalan saja. Nah, ini di antara adabnya. Kemudian disunnahkan juga ini di majelis ilmu itu mendekat ke yang yang mengajarkan. Sebenarnya tidak mengajarkan, kita sama-sama belajar di sini. Misalnya ada majelis-majelis yang syekh seperti itu, mendekat. Itu sunnahnya. Kalau kita pergi haji atau umrah, ada terlihat majelis-majelis syekh-syekh ulama di situ, ada kursi-kursi. Bagi yang pernah melihat, perhatikan. Orang itu melingkar mendekati tempat duduk tersebut. Ini terutama di tempat kita perhatikan. Bahkan ada sebagian masjid itu jemaahnya sambil mendengarkan tausiah merokok lagi. Ada sebagian masjid, ini tidak benar. Istilahnya ini bukan di lapau ya, bukan di warung kopi. Tidak, ini rumah Allah. Maka hendaknya kita ada adab-adabnya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi di antara sunnahnya dan disebutkan oleh ulama, ini sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi kalau seandainya sudah sepuh, karena itu harus nyandar kan, tidak sakit pinggang. Tidak, kalau yang lebih baiknya itu mendekat. Taib. Sebagaimana Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, duduk itu seperti duduk tasyahud. Ini hanya sunnah-sunnah ya. Tapi kalau seandainya kram pula kaki kita, kesemutan, tidak apa-apa, duduk-duduk yang biasa saja. Di sini malaikat Jibril memanggil Nabi SAW dengan namanya, ya Muhammad. Ya Muhammad. Bukankah ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, nanti bisa dilihat dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'akumur rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah memanggil nama Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Karena berbeda dengan panggilan kita dengan teman-teman kita. Lalu mengapa malaikat Jibril di hadis ini memanggil nama Nabi ya Muhammad? Karena di sini malaikat Jibril menyamar. Jadi seandainya dikatakan ya Rasulullah, ya ini tentu nampak penyamarannya. Istilahnya ini biasanya yang mengetahui ini adalah orang-orang yang sahabat Nabi SAW yang biasa ada di majelis Nabi. Adapun orang-orang yang sesekali datang seperti orang Badui itu tidak memanggil ya Rasulullah atau ya Nabiullah, tetapi ya Muhammad, atau bertanya aina Muhammad, mana Muhammad. Jadi orang-orang Badui, orang-orang dari pedalaman kalau ingin mencari Nabi SAW, aina Muhammad, mana Muhammad. Jadi malaikat Jibril untuk menyembunyikan penyamarannya, beliau juga memanggil dengan nama Nabi SAW, ya Muhammad. Kemudian pelajaran faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasanya di sini pokok-pokok agama dijelaskan yang ditanyakan. Ini dia tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Lalu
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini rukun Islam. Rukun Islam yang perkara ini akan ditanyakan di hari kiamat. Perkara ini akan ditanyakan di hari kiamat. Mungkin kita beranggapan di dunia kan ini butuh juga Ustaz, ini butuh juga. Tetapi apa yang menurut kita butuh di dunia itu tidak ditanya. Seperti rumah yang mewah misalnya, atau kendaraan yang mahal itu tidak ditanya. Akan tetapi kita ditanya nanti, Allah telah memberikan rezeki kepada kita, kenapa kita tidak menunaikan ibadah haji? Bahkan sebagian ada yang berpendapat yang lebih ekstrim. Seseorang yang menjual rumahnya, kendaraannya, lalu dia daftarkan untuk haji, itu lebih baik baginya. Karena nanti di akhirat ada hujjah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini berat bagi kita zaman sekarang. Berat bagi kita. Karena kita butuh ini, butuh. Tetapi kita jarang membutuhkan bahwasanya amalan kita, ibadah kita, itu kita butuhkan di akhirat kelak. Bukankah orang yang menyesal ingin dikembalikan dunia untuk apa? Apakah untuk berusaha, untuk jadi pengusaha? Tidak. Tetapi untuk beramal soleh. Di dalam surah Sajadah dikembalikan farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami beramal soleh. Jadi ini sedikit pelajaran bagi kita. Bukan tidak boleh kita rumah yang luas, bukan tidak boleh kita berkendaraan yang mewah. Boleh semuanya, akan tetapi dahulukan ibadah. Karena zuhud itu adalah ketika bertemunya perkara akhirat dengan perkara dunia, dahulukan perkara akhirat. Dahulukan perkara akhirat. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya tentang keimanan. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kemudian hari kiamat, kemudian pada takdir baik dan buruk. Ini rukun iman. Yang paling utama adalah iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah sudah mantap, sudah kokoh di dalam hati kita, maka rukun iman berikut di bawahnya itu akan menyertai. Akan mudah kita beriman kepada malaikat, akan mudah kita beriman kepada kitab-kitabnya, akan mudah bagi kita beriman kepada rasulnya, nabinya yang diutus, akan mudah bagi kita beriman kepada hari kiamat. Dan buahnya adalah terhadap takdir. Ini buahnya. Maksudnya kenapa buahnya? Betapa banyak orang ketika diuji dengan sesuatu yang pahit, goncang keimanannya. Lalu yang awalnya misalnya beribadah, lalu diuji. Misalnya diwafatkannya orang-orang dicintainya, salah satu orang dicintainya, diambil oleh Allah. Lalu tak mau dia beribadah kepada Allah. Allah telah mengambil orang yang dikasihinya. Ini ujiannya di situ. Bisa tak kita beriman terhadap takdir baik dan buruk yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi kalau buah ini berhasil, maka mudah. Misalnya ada sesuatu yang luput dari kita, bencana, musibah, bagaimana? Allah telah tentukan ini. Allah telah catat di takdirnya bahwasanya saya begini. Saya akan kehilangan ini, saya akan mendapatkan ini, saya akan mendapatkan musibah ini. Ada ketenangan di situ. Tapi kalau enggak, maka keimanan itu akan goncang dibuatnya. Ikhwani fiddin rahimankumullah, bapak-bapak, saudara yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya yaitu ini tingkatan yang ketiga, tingkatan yang tertinggi. Jadi Islam itu ada tingkatannya. Pertama Islam, yang kemudian iman, yang ketiga baru ihsan. Sebagaimana pembahasan kita tentang muraqabah. Ihsan
yaitu anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah Allah melihatmu. Ini adalah ihsan, tingkatan tertinggi dari agama Islam. Dan ini susah untuk mencapai derajat ihsan ini. Butuh pelajaran, butuh latihan, butuh doa yang sungguh-sungguh, minta kepada Allah. Karena betapa banyak kepada Allah, Allahu Akbar, apalagi sholat berjamaah, maka datanglah syaitan untuk mengganggu kita. Disuruh kita mengingat ini, mengingat itu, mengingat ini. Yang awalnya ketika sebelum sholat kita tidak ada mengingat yang hal demikian, tetapi di itu kita ingat semua. Ulah syaitan yang mengganggu kualitas ibadah kita agar ibadah kita tersebut rusak. Bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditanyakan oleh malaikat tersebut dijawab oleh Nabi SAW, dibenarkan oleh malaikat Jibril. Sadaqta, engkau benar. Sehingga sebagian sahabat yang hadir, diantaranya Umar yang meriwayatkan hadis ini, keheranan. Bagaimana tidak? Ketika bertanya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sungguh anehnya orang ini. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian ditanyakan tentang hari kiamat, lalu dijawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Maksudnya orang yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui tentang hari kiamat. Maka terakhir ditanya tentang amaratiha, yaitu ciri-ciri hari kiamat. Di sini disebutkan tentang bahwasanya nanti ada wanita melahirkan tuannya. Kenapa ada wanita melahirkan tuannya? Maksudnya nanti akan banyak perperangan, sehingga orang-orang yang ditawan itu menjadi budak kembali. Jadi ketika orang yang merdeka bercampur dengan budak wanita, itu akan yang lahir itu adalah orang yang merdeka. Kemudian ada yang mengatakan, penjelasan ulama, yaitu anak-anak sekarang itu memperbudak ibunya. Jadi diperbudaknya orang tuanya. Nah, jadi seorang wanita melahirkan tuannya. Ini setiap saat, ambilkan baju mama, ambilkan baju bunda, Umi, ini Umi, diperintahnya orang tuanya. Nah, ini ada yang mengatakan demikian. Jadi diantara tanda-tandanya, kemudian orang yang miskin, orang yang tidak berpakaian, beralas kaki, itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lihatlah sekarang di Arab, Uni Emirat Arab, di Dubai, itu bangunannya sudah tinggi-tinggi. Mereka dahulu orang padang pasir, mengembala kambing, mengembala domba, dan seterusnya. Sekarang mereka dengan dilimpahkan keberkahan, ada ladang minyak, sehingga mereka bermewah-mewahan. Salah satu tanda hari kiamat. Kemudian setelah itu orang itu pergi, lalu kata Nabi, tahukah engkau Umar siapa orang itu? Ini jawaban, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Nabi masih hidup, jawabannya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kalau Nabi sudah wafat, sekarang kita tidak mengetahui, cukup dengan Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahuinya. Karena Nabi SAW sudah wafat. Dan tentang tanda-tanda hari kiamat, di riwayat yang lain itu ada 10. Ada 10 tambahannya lagi. Kiamat kubra, kiamat besar. Nanti ada keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, adanya asap, adanya binatang melata yang bisa berbicara, kemudian adanya dukhon, asap, kemudian turunnya Isa Al-Masih, Imam Mahdi, dan seterusnya. Kemudian matahari terbit dari barat. Nah, maka itu diantara tanda-tanda yang besar, yang diantara tanda-tanda yang disebutkan di dalam hadis ini. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini tentang bab